inilah yang harus kita kendalikan. Jadi kita harus benar mengkontrol sifat konsumtif kita. Terkadang kita berpikir ingin memiliki segala sesuatu, tapi faktanya segala sesuatu itulah yang justru memiliki kita. Penting juga bagi kita untuk selalu menyiapkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. Jika kita gagal atau miss dalam terkontrol consumption behavior, maka kita akan terjebak pada satu kondisi yang sangat buruk, kondisi yang sangat sulit, ya, yang membuat kita terperangkap pada siklus yang sangat melelahkan, yang betul-betul berdampak buruk terhadap kesehatan dan mentalitas atau kesehatan mental juga. Halo, selamat datang kembali bersama saya Ibnu Nugraha. Kali ini bukan segmen The Architect, jadi kita tidak bahas tentang software engineering maupun tentang dunia IT. Kali ini kita akan lebih membahas tentang filosofi, fenomena, dan pengetahuan umum. Yang akan kita bahas kali ini adalah terkait tentang uang. Saya mau uang, kalian mau uang, semuanya pasti ingin uang. Dan ketika kita punya uang, ternyata kita berpikir dengan uang kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tapi saat kita punya uang, ternyata permasalahan pun justru tidak ada henti-hentinya. Silih berganti, datang bergantian. Yang salah bukan uangnya, tapi tentang bagaimana kita mengelola uang dengan baik. Kalau gitu, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan, apa itu uang? Dulu manusia bertransaksi menggunakan logam mulia seperti emas, perak, dan semacamnya. Dan satuannya adalah bisa berat atau kepingan. Tapi seiring waktu, manusia mengalami mobilitas yang sangat cepat, sehingga mereka akan merasa berat ketika mereka harus memegang atau membawa kepingan-kepingan emas yang begitu banyak untuk satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga lahirlah sebuah ide mengganti kepingan tersebut menjadi sebuah lembaran kertas. Lembaran kertas itu awalnya berupa jaminan bahwa si A misalnya telah menyimpan uang di si B misalnya dengan total misalnya 100 gram emas, seperti itu. Nah, surat itu yang sekarang kita kenal sebagai uang kertas. Nah, tapi untuk memahami uang dengan definisi tadi, uang kertas masih sulit untuk dinalar dengan mudah. Kalau gitu, pengertian uang sekarang kita sederhanakan sebagai uang sama dengan nilai. Nilai bisa naik, bisa turun. Nah, ketika nilai uang turun, maka itu kita katakan sebagai inflasi. Misalnya 10.000 sekarang sama dengan 1 mangkok bakso. 2 tahun, 3 tahun lagi 10.000 ternyata sama dengan bahkan gak cukup, misalnya 1 mangkok bakso sama dengan 20.000 ya. Di sini bukan baksonya naik, tapi mata uangnya atau nilai mata uangnya yang turun ya. Walaupun secara awam ya baksonya naik, sebenarnya tidak, tapi mata uangnya yang mengalami kemerosotan nilainya. Dan sebaliknya, jika nilai mata uang naik, maka kondisinya berbalik ya. Tadi tetap 10.000, tapi bisa untuk 2 mangkok
bakso. Ini dikatakan inflasi, ini dikatakan deflasi, penurunan nilai mata uang. Tentu kedua kondisi ini ada dampaknya terhadap ekonomi, tapi kita tidak akan bahas ke sana. Yang akan kita bahas lebih konsep atau pemahaman bagaimana kita mau mengendalikan memegang uang. Maka dari itu, kembali kita bicara tentang uang, maka kita akan bicara juga tentang income dan atau versus pengeluaran, ya, expenses, ya, pemasukan dengan atau berlawanan dengan pengeluaran. Juga sangat terkait tentang production, ya, versus consumption. Bicara soal pendapatan, pengeluaran sangat terkait dengan produksi dan consumption, di mana untuk meningkatkan income, tentu semua kita tujuannya mendapatkan income dan income kita terus meningkat. Artinya yang harus kita lakukan adalah produksi. Ingin meningkatkan income-nya, tingkatkan produktivitasnya. Entah itu produktivitas menciptakan satu barang, jasa, ataupun produktivitas dalam bekerja. Ya. Untuk produktivitas kita akan bahas di episode terpisah tentang business scale up. Scale up. Ya. Kita akan bahas secara fokus nanti. Kita akan membahas tentang konsumsi atau consumption, ya. Artinya consumption semakin tinggi sifat konsumtif kita, maka pengeluaran kita pun akan semakin tinggi juga. Inilah yang harus kita kendalikan. Jadi kita harus benar mengkontrol sifat konsumtif kita. Ya, sekarang kita fokuskan terhadap sifat konsumtif. Kita hapus papannya. Jadi kita akan fokuskan pembahasan kita ke consumer behavior, ya, bukan consumer tapi konsumtif, ya. Jadi konsumsi atau konsumtif. Kita fokuskan ke sini. Inilah penyebab kenapa kita seringkali merasa tidak pernah cukup. Berapapun uang yang kita raih, yang kita hasilkan setiap hari, setiap bulan. Kenapa? Karena kita lost di sisi ini, di sisi mengatur sifat konsumtif kita. Maka yang harus dilakukan adalah take control atas perilaku konsumtif kita, ya. Dengan apa kita mengontrolnya? Dengan mengenali behavior konsumtif kita, perilaku konsumtif kita, ya. Kita harus kenali dengan kali ini. Seringkali atau betapa banyak dari kita yang sangat konsumtif, yang mana sebenarnya sifat konsumtif itu sangat bertentangan dengan sifat produktif, atau ya kontraproduktif, sederhananya begitu. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan,
uh, memakan makanan, jajanan yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan, yang juga tidak mengenyangkan, hanya sekedar mencari kesenangan yang sifatnya sesaat. Kunci untuk take control adalah kita pertama membuat list kategori untuk setiap pengeluaran yang memang kita butuhkan. Ya, salah satu yang umum digunakan atau yang saya bisa berikan advice kepada kalian semua adalah pertama, membuat kategori untuk pengeluaran rumah. Yang kedua, membuat kategori untuk pengeluaran kesehatan, kemudian utilitas, pendidikan, entertainment, dan lain-lainnya kalau diperlukan. Jadi dengan kita membuat list pengeluaran yang memang kita butuhkan, artinya kita telah men-strict titik-titik yang memang kita akan spend money di sana, mengeluarkan uang di sana, ya. Sehingga jika ada pengeluaran yang tidak ada di list ini, kita akan turunkan prioritasnya menjadi sangat-sangat rendah, ya. Jadi mungkin ternyata saya ingin membeli satu barang ini tidak masuk dalam list ini, sehingga kita menyadari itu bukan kebutuhan primer kita ataupun sekunder kita, sehingga kita kembali menggunakan akal kita untuk berpikir, ya, nalar kita yang sehat untuk berpikir, untuk menimbang kembali bahwa sebenarnya barang tersebut tidak kita butuhkan. Nah, dengan membuat list seperti ini, kita punya kesempatan untuk kembali menalar keputusan yang sudah kita ambil di awal untuk membeli, sehingga kita bisa saja atau besar kemungkinan kita untuk membatalkan rencana kita atau keinginan kita untuk membeli satu barang yang sebenarnya di luar list yang sudah kita buat. Jadi sifat konsep ini, kita harus take control atas behavior konsumtif kita. Salah satu solusinya atau sarannya adalah dengan membuat list kategori pengeluaran. Jadi ada satu pepatah kata yang sangat baik, ya, dari Taylor Garden, tokoh fiktif tapi cukup bagus. Dia berkata, terkadang kita berpikir ingin memiliki segala sesuatu, tapi faktanya segala sesuatu itulah yang justru memiliki kita. Pepatah kata ini bermakna bahwa jangan sampai kita membeli barang-barang yang tadinya kita pikir kita akan memiliki barang-barang tersebut, justru barang-barang tersebutlah yang memiliki kita. Jadi kita diperbudak dengan barang-barang tersebut. Ya, misalnya kita beli barang ini dengan cara hutang, dengan cara kredit, dengan cara cicilan, padahal barang-barang tersebut bukanlah barang-barang yang pertama di luar kebutuhan kita. Kedua, barang-barang tersebut tidak menambah atau menunjang produktivitas kita, yang ada menambah beban tadi, kan dengan dibeli dengan cara tadi nyicil, berhutang dan semacamnya, sehingga kita harus setiap hari bekerja ekstra untuk membayar cicilan. Dan di luar kita membuat list untuk pengeluaran, penting juga bagi kita untuk selalu menyiapkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. Keadaan darurat kemungkinan selalu terjadi, pasti terjadi, entah dari diri kita sendiri, keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita.
Maka dari itu emergency fund harus disediakan. Dan bagaimana membuat planning untuk emergency fund? Silahkan tanya kepada ahli-ahli perencana keuangan. Di sini saya tidak membahas terkait financial planning, tapi lebih membahas tentang uang. Oke. Kemudian, jika kita gagal atau miss dalam control consumption behavior, maka kita akan terjebak pada satu kondisi yang sangat buruk, kondisi yang sangat sulit, ya, yang membuat kita terperangkap pada siklus yang sangat melelahkan, yang betul-betul berdampak buruk terhadap kesehatan dan mentalitas, atau kesehatan mental juga. Siklus itu kurang lebih seperti ini. Saya gambarkan. Skenario-nya adalah kita tidak atau miss dalam kontrol perilaku konsumtif kita. Siklus pertama adalah kita kerja, dapat uang. Kemudian, pertama kerja. Saya ulangi. Siklus pertama kita kerja. Siklus kedua, kita dapat uang dari hasil kerja kita. Siklus ketiga, ya, kita bayar hutang. Uang kita sebagian besar mungkin habis untuk bayar hutang. Siklus berikutnya tadi konsumtif. Ya, konsumtif. Kita belanja banyak hal yang sifatnya kembali konsumtif. Ya. Kemudian kita tidak punya tabungan, ya. Tidak punya tabungan, ya. No save. Kemudian kita baik lagi, kurang lebih gini, ya, kerja lagi. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Kerja, dapat uang, bayar hutang, ada sisanya sedikit, konsumtif, beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, jajan di tempat-tempat yang mewah dan mahal, ngopi sering di tempat di luar, ya. Akhirnya buat nabung tidak ada, supaya ada lagi, kerja lagi, cari uang, ya. Dan ini disebut sebagai rat race. Rat race. Ada yang menerjemahkan sebagai balapan tikus, bukan balapan tikus. Rat race itu, kalau kalian tahu hamster, dia punya satu race, ya, kayak komedi diputar begitu. Tikus itu atau hamster itu berlari di sana, dan itu dia berlari di tempat, tidak kemana-mana, tapi dia berlari terus. Yang kurang lebih menggambarkan kondisi seperti ini. Waktu berputar, kita bekerja setiap hari terus menerus, padahal hasil dari kerja tersebut tidak membawa kita kemana-mana, tidak membawa kita lebih baik. Yang ada, kita hanya mengulangi siklus ini setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Kerja, dapat uang, bayar hutang, konsumtif, tidak ada tabungan, kerja lagi, dapat uang lagi, bayar hutang lagi, terus begitu. Ini kondisi yang sangat buruk, yang sangat buruk buat kesehatan mental, yang juga sangat buruk untuk kesehatan fisik kita. Maka kembali sangat penting bagi kita untuk take control atas konsumtif behavior kita. Kemudian kita akan bahas
3 hal yang membuat kita gagal take control atas perilaku konsumtif kita. Yang pertama, tujuan hidup kita hanya untuk social proof. Social proof itu kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia mungkin apa ya? Ya intinya kita ingin eksis di kehidupan sosial kita. Kita ingin dianggap berada. Misalnya kita pakai barang-barang yang sifatnya branded semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala branded semua. Ya. Atau orang lain punya kendaraan mewah, kita pun beli kendaraan mewah. Ya. Teman-teman kita punya handphone mewah, kita pun ikut-ikutan beli handphonenya mewah. Yang sebenarnya kita nggak butuh semua itu. Tadi ketika kita list behavior kita atau kebutuhan kita, sifat konsumtif kita sudah tahu, dan kita nggak butuh hanya untuk diakui di lingkungan kita, lingkungan pergaulan, pertemanan, kerja, masyarakat, lingkungan rumah. Kita ingin diakui eksistensi kita. Kita memaksakan diri beli barang-barang tersebut. Inilah yang disebut social proof. Dan ini salah satu faktor yang membuat kita gagal dalam take control atas perilaku konsumtif kita. Yang kedua, kita lebih cenderung memilih small dan short reward. Apa maksudnya? Kita lebih senang, lebih suka terhadap atau meraih reward yang kecil tapi cepat. Sebagai contoh, kita lelah bekerja seharian, kita langsung menganggap kita perlu, berhak, pantas, layak untuk mendapatkan reward. Misalnya makan di luar. Lelah bekerja seminggu, kita sudah menganggap diri kita layak untuk mendapatkan reward. Kita beli barang-barang yang kita senangi. Ya, reward ini pasti kesenangan ya. Reward ini identik dengan sesuatu kesenangan, entah barang, liburan, ataupun makanan. Ya, intinya kita mencari kesenangan yang kecil tapi short. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Setiap bulan mungkin cukup dimaklumi. Tapi kalau setiap hari, setiap minggu, lambat laun pengeluaran kita akan bengkak. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini, terlebih dengan banyaknya promo-promo dari berbagai platform e-commerce, ya, diskon dan semacamnya. Maka orang cenderung mengambil ini ketimbang mengambil big tapi later, ya, lebih lama. Misalnya per quarter dia berhasil meraih achievement, dia merasa dirinya layak mendapatkan reward, maka dia berhak mendapatkan reward untuk dirinya sendiri atau memberi reward terhadap dirinya sendiri dari pencapaian itu. Ya, minimum 1 bulan. 1 bulan dia bekerja keras, gajian, kemudian dia merasa oke, saya berhak mendapatkan reward, ambil cuti 1 hari. Itu lebih baik ya ketimbang yang ini. Intinya keseringan ini akan membuat kita semakin lemah dalam kontrol perilaku konsumtif kita. Itu poin kedua. Poin ketiga, ini sebutnya burung unta ya, burung unta efek. Apa itu burung unta efek? Burung unta efek adalah kondisi cognitive bias di mana kecenderungan kebanyakan orang menghindari informasi yang berpotensi tidak menyenangkan baginya. Misalnya, tadi dengan menjalankan kontrol atas perilaku konsumtif, dia mengetahui bahwa ada hal yang tidak menyenangkan, misalnya
kenapa harus berhemat, kenapa harus dapat sedikit, yang tadinya bisa banyak, kenapa yang biasa-biasa saja nih saya gunain barang atau pakai jasa, kenapa yang tidak yang lebih berkelas lagi. Nah, semua informasi, semua kenyataan tersebut atau semua kemungkinan tersebut ada kemungkinan yang tidak menyenangkan buat dirinya, sehingga seseorang itu cenderung menghindarinya. Jadi seperti burung unta, di mana burung unta itu kalau digambarkan ya di kartun-kartun itu dia suka menundukkan kepalanya ke bawah, ke sarangnya, karena ingin menghindari pandangan orang lain atau pandangan musuhnya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dikenal sebagai burung unta efek. Oke, jadi itulah pembahasan kita tentang uang di kesempatan kali ini. Kita akan bahas tentang produktif, kita baru bahas tentang konsumtifnya. Kita akan membahas tentang produktif yang lebih luas lagi nantinya. Sementara pembahasan kita sampai sini, dan kita akan lebih sering bahas sesuatu yang tadi sifatnya filosofis, kemudian pengetahuan umum, dan yang lainnya. Sampai jumpa.